Di dunia kalau kita ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan 3 perkara. Yang pertama, perbaiki Islam kita. Yang kedua, perbaiki iman kita. Dan yang ketiga, perbaiki ihsan kita. Itulah tingkatan-tingkatan ketika kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu sebuah rahmat. Kalau seandainya dulu ibu tidak pernah sholat, kemudian sekarang rajin sholat, itu semua adalah hidayah dari Allah, dan itu bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Dulu ibu tidak kenal sunnah, akhirnya hijrah ke sunnah. Ini sebuah hidayah, dan hidayah ini adalah rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Yang kedua, ada yang mengatakan yang dimaksud hidayah di sini artinya Islam. Maka siapapun yang masuk ke dalam Islam, maka dia orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dan ini pendapat yang kuat, yang dimaksud rahmat dalam ayat ini adalah surga. Maka siapapun yang masuk ke dalam surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyaa'una illa an yasha' Allah innallaha kana 'aliman hakima. Yudkhilu man yasha' fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang lebih mendahulukan kehidupan dunia dan mencintai kehidupan dunia dibandingkan akhirat, maka di sini Allah singgung tentang penciptaan kita. Nahnu khalaqnahum, kami telah menciptakan mereka. Wa syaddadna asrahum, dan menguatkan persendian tubuh-tubuh mereka. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila, apabila kami menghendaki, sungguh kami bisa mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala menyinggung soal penciptaan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita itu sangat teliti sekali. Dan tidak main-main. Mulai dari segumpal sperma sampai kemudian menjadi manusia, Allah kuatkan segalanya. Mulai dari tulang-tulangnya, sendi-sendinya, dan begitu seterusnya, termasuk kepada kecerdasan. Tentu tujuannya adalah agar manusia itu mengingat siapa yang telah menciptakannya. Dan apa tujuannya? Dari sini Allah Subhanahu wa taala singgung bahwa kita semua diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya, maka sudah selayaknya kita menjadi manusia-manusia yang menurut dengan perintah penciptanya. Dan tujuan Allah menciptakan kita cuma satu,
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya penciptaan kita ini adalah tujuannya untuk akhirat. Makanya sebagian para ulama ketika bicara tentang hikmah yang paling tinggi dari penciptaan manusia itu, ada beberapa poin yang harus diketahui. Pertama, manusia diciptakan karena sebuah hikmah dan tidak diciptakan sia-sia. Yang kedua, bahwa hikmah diciptakan seluruh manusia untuk satu tujuan. Dan hikmah penciptaan manusia itu sangat erat berkaitan dengan dunia sampai ke akhirat. Dan hikmah itu tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan inti daripada hikmah itu adalah ibadah. Dan ibadah itu sebuah ujian yang Allah ujikan kepada manusia. Apakah dia sanggup dengan taufik dari Allah melakukannya, ataukah dia mengikuti hawa nafsunya? Makanya ayat sebelum ayat ini menyinggung orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Maka Allah ingatkan, bukan itu tujuan aku menciptakan kalian. Sebab kalau itu yang kalian lakukan, bisa saja kalian ganti dengan manusia lain. Makanya Allah mengatakan, wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Dan sungguh kami kalau menghendaki, sungguh kami akan mengganti mereka yang lebih mengutamakan kehidupan dunia dengan orang-orang yang serupa dengan mereka tetapi mementingkan akhirat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang terjadi silang pendapat. Apa yang dimaksud kalimat wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila? Apabila kami menghendaki, sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Pendapat yang pertama, maksudnya adalah kehidupan akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah mewafatkan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan kembali mereka dengan rupa yang berbeda. Jadi postur tubuh saya, ibu atau siapapun yang sekarang ini hidup di permukaan bumi, apabila Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semuanya, maka postur tubuh kita ini akan Allah ganti, tidak akan sama dengan ketika kita hidup di dunia. Makanya ketika Nabi SAW bicara soal postur tubuh orang-orang yang masuk surga, apa kata Nabi SAW? Khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu sittuna dhira'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam, buyut kita semuanya, atas bentuk yang Allah kehendaki di sorga, tuluhu sittuna dhira'an, panjangnya 60 hasta. Dan nanti semua turunan Adam yang ditakdirkan masuk sorga akan dimiripkan dengan Adam bentuk tubuhnya. Tidak seperti sekarang yang hanya 1 meter lebih, tetapi nanti semuanya akan tumbuh seperti Adam 60 hasta. Ini penduduk sorga. Adapun penduduk neraka tentu berbeda. Penduduk neraka tidak sama dengan penduduk surga, karena penduduk neraka tidak dijelaskan besarnya seperti apa. Ada hadis yang mengatakan
yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan dirsul kafir mithlu Uhud. Dirsul kafir maksudnya gigi seorang kafir. Satu giginya saja seorang kafir itu sebesar gunung Uhud. Baru giginya, cuma mukanya gitu ya. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang besarnya penduduk neraka, kata Nabi SAW, ma baina mankibai al-kafiri finnar masirata thalathati ayyamin lirraqibil muslim. Kata Nabi SAW, di antara dua bahu orang kafir itu perjalanan 3 hari orang yang mengendarai dengan sangat cepat sekali. Antara bahu sini ke sini, ya, itu seperti orang mengendarai dengan sangat cepat selama 3 hari. Ini menggambarkan bahwa penduduk neraka itu jauh lebih besar dibandingkan penduduk surga. Adapun hikmahnya kenapa kemudian dibesarkan, sebagian ulama mengatakan supaya mudah untuk diazab, mudah untuk disiksa. Inilah yang kemudian dikatakan dalam Al-Quran, wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Apabila kami berkehendak, kami sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Maksudnya mengganti di sini, mengganti setelah kematian. Mereka dihidupkan tetapi diganti postur tubuhnya. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya diganti bukan setelah kematian, tetapi diganti ketika kita masih hidup di dunia. Apabila kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ini menjadi ahli maksiat, maka boleh jadi generasi kita akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan akan datang generasi penerusnya yang jauh lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi dari zaman ke zaman. Lihat bagaimana kaum Ad kemudian dihancurkan. Kemudian setelah hancur muncul orang-orang yang beriman. Kemudian muncul lagi orang-orang yang kafir, kaum Tsamud. Kemudian dihancurkan oleh Allah, muncul generasi orang-orang yang beriman setelahnya. Dan begitu seterusnya. Termasuk orang-orang jahiliyah di masa Nabi SAW yang menentang nabinya, mereka dibinasakan. Kemudian diganti dengan manusia-manusia hebat seperti para sahabat Nabi SAW, dan begitu seterusnya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat dengan kita. Walaupun satu dunia kufur, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah. Karena Allah bisa mengganti orang-orang itu dengan orang-orang baik. Itu makna wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Dan ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu ghaniyyul hamid iyasha yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wahai orang-orang yang beriman, kalian itu sangat berhajat kepada Allah, dan Allah itu zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa binasakan kalian semua, dan Allah bisa mendatangkan dengan penciptaan yang baru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya ayat-ayat ini sebuah peringatan. Maksudnya surah Al-Insan yang kita baca ini adalah banyak peringatan yang harus kita serap. Makanya saking banyaknya peringatan oleh Nabi SAW dijadikan surat favorit yang dibaca setiap subuh hari Jumat. Dan itu sangat disunahkan. Setiap subuh hari Jumat disunahkan membaca pertama surah As-Sajdah, yang kedua surah Al-Insan. Itu sunnah. Karena memang
banyak pelajaran dan ibrah daripada surat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila." Maka barang siapa yang menghendaki kebaikan kepadanya, niscaya dia mengambil jalan untuk Rabb-Nya. Mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Pertama di dunia, dan yang kedua di akhirat. Adapun di dunia, mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala menggunakan hati yang ada di badan kita. Dengan hati yang jernih yang ada di badan kita inilah kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Berusaha untuk mengenal siapa Tuhan. Kalau sudah betul-betul hati kita mengenal siapa Tuhan kita, maka pasti kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan dalam sebuah asar dikatakan, Ibnu Adam utlubni tajid, fa in wajadtani wajadta kulla syai'in, wa in fukka fataka kulla syai'in. Wahai anak Adam, carilah aku, niscaya engkau akan mendapatiku. Dan jika engkau sudah mendapatiku, maka engkau akan mendapatkan segala sesuatu. Tapi kalau luput engkau tidak mendapatkan diriku, maka engkau tidak akan mendapatkan segala sesuatu ini. Sebagian ulama mengatakan, mengambil dalil daripada asar ini, bahwa kalau kita ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka gunakan hati kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ketika kita sedang salat. Hati yang khusyuk dalam salat, yang penuh dengan tumaninah gerakan, maka dia sedang menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat disebut salat itu karena ada silah, ada hubungan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian Allah mengatakan, siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin ketika salatnya dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan khusyuk itu letaknya di mana? Di hati. Letak khusyuk itu ada di hati. Ini kalau kita ingin mencapai kepada hubung baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka gunakan dengan hati. Dengan khusyuk, tumakninah dan begitu seterusnya. Yang kedua, di akhirat. Afwan, masih yang pertama masih dunia. Dan ulama membagi menjadi 3 perkara. Kalau ingin kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan 3 perkara. Di dunia kalau kita ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan 3 perkara. Yang pertama, perbaiki Islam kita. Yang kedua, perbaiki iman kita. Dan yang ketiga, perbaiki ihsan kita. Itulah tingkatan-tingkatan ketika kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Pertama, perbaiki Islam kita. Jangan sampai kita mati dalam kondisi kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Karena orang yang terus memperbaiki Islamnya sampai kemudian dia meninggal, maka dia akan tercegah dari masuk ke dalam neraka. Barang siapa yang memperbaiki Islamnya sampai kematiannya, maka dipastikan
neraka tidak akan menyambutnya. Dan dipastikan ketika neraka tidak menyambutnya, surga yang menyambutnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perbaiki iman kita. Kalau kita terus memupuk iman kita ini sampai kematian kita, maka bukan hanya sekedar neraka tidak akan menyambutnya, artinya tidak akan masuk ke dalam neraka, tapi lebih daripada itu, dia akan selamat total dari neraka. Karena kalau yang pertama hanya Islam saja, tapi iman kurang diperbaiki, memang neraka tidak akan menyambutnya. Bukan berarti kemudian dia selamat dari neraka. Dia bisa masuk tapi keluar lagi. Tapi kalau sampai memperbaiki iman total, dia tidak akan masuk neraka. Jadi ya, kalau Islam saja masih ada kemungkinan masuk neraka, walaupun neraka tidak mungkin mengekalkannya. Tapi yang kedua ini total sama sekali menyentuh neraka pun tidak. Kemudian yang ketiga, perbaiki ihsan kita. Karena ihsan kita ini yang mengangkat derajat kita di sorga. Bukan hanya kita terbebas total dari neraka, dimasukkan ke dalam sorga, tapi juga ada tambahan. Dia diizinkan untuk terus memandang Rabbnya. Inilah tiga perkara caranya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari tiga jalur ini. Islam, dengan Islam berarti kita tidak dikekalkan di neraka, bukan berarti tidak masuk neraka. Masuk tapi tidak dikekalkan. Kemudian meningkat kepada iman, bukan hanya tidak dikekalkan, tidak masuk pun ke neraka. Kemudian yang ihsan ini dimasukkan ke dalam surga dan diangkat derajatnya di surga. Inilah tiga perkara yang bisa menghubungkan kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kalau dirangkum dari tiga perkara ini adalah dengan senantiasa menjaga dari hal-hal yang telah diwajibkan Allah kepada kita, kemudian lanjutkan dengan yang sunnah-sunnah yang diperintahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Innallaha kana aliman hakim. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu. Maksudnya menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali bila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita tahu bahwa geraknya kita untuk menuju jalan Allah dengan cara beribadah, seperti ibulah melangkahkan kaki dari rumah ke sini, itu tidak mungkin terjadi kecuali karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, tidak ada kegiatan, mereka tidak bisa sampai di pengajian sini. Padahal mereka yakin duduk di pengajian itu bagus. Duduk di pengajian ini dapat pahala, bahkan keluar dari pengajian itu diampuni dosa. Tapi kenapa kaki mereka tidak digerakkan? Hanya ibu-ibu saja digerakkan ke sini. Itulah yang Allah mengatakan, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu, maksudnya jalan kebaikan, kecuali semua berputar kepada kehendak Allah. Abu Talib bukan tidak percaya Islam itu agama yang paling hak. Percaya dia, bahkan yakin. Abu Talib mengatakan sendiri dengan lisan, tidak ada agama yang lebih mulia melebihi agama yang dibawa Muhammad. Itu ucapan Abu Talib. Tapi kenapa Abu Talib tidak masuk Islam? Padahal dia sudah yakin agama Islam agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang paling benar. Agama Islam adalah agama yang paling mulia. Bahkan dia izinkan putranya Ali untuk masuk Islam. Ketika Abu Talib menjelang kematiannya,
Nabi SAW berusaha untuk mengajak dia masuk Islam, tapi dia menolak. Siapa yang menjadikan Abu Talib menolak? Itu semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Walaupun kita berkehendak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, pasti terjadi walaupun kita tidak berkehendak. Itulah yang terjadi dengan Abu Talib. Makanya segala sesuatu yang menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin terjadi kecuali karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa dalam setiap salat kita minimalnya 17 kali dalam sehari itu kita senantiasa membaca iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb kami meminta pertolongan, dan hanya kepadamu ya Rabb kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Rabb kami meminta pertolongan. Sebenarnya meminta pertolongan itu bagian daripada sesembahan, bagian daripada ibadah. Tapi kenapa kemudian dikeluarkan dari ibadah? Kan seandainya Allah mengatakan iyyaka na'bud itu sudah cukup sebenarnya. Karena isti'anah meminta pertolongan kepada Allah itu bagian daripada ibadah. Tapi Allah sendirikan, hanya kepadamu ya Rabb kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Rabb kami meminta pertolongan. Karena ibadah tidak mungkin terjadi kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita bisa melaksanakan ibadah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak mungkin bergerak. Jangan lagi ibadah, melangkah pun tidak. Nah, dari sini kita tahu bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ini punya kehendak, tapi kehendak kita juga harus mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan yudkhilu ma yasha, dan memasukkan sesiapa saja fi rahmatihi, dalam rahmatnya. Wadh-dhalimina a'adda lahum adzaban alim, dan bagi orang-orang zalim disediakan azab yang pedih bagi mereka. Ada yang mengatakan yang dimaksud rahmat dalam ayat ini adalah hidayah. Jadi hidayah itu sebuah rahmat. Kalau seandainya dulu ibu tidak pernah sholat, kemudian sekarang rajin sholat, itu semua adalah hidayah dari Allah, dan itu bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Dulu ibu tidak kenal sunnah, akhirnya hijrah ke sunnah. Ini sebuah hidayah, dan hidayah ini adalah rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Yang kedua, ada yang mengatakan yang dimaksud hidayah di sini artinya Islam. Maka siapapun yang masuk ke dalam Islam, maka dia orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dan ini pendapat yang kuat, yang dimaksud rahmat dalam ayat ini adalah surga. Maka siapapun yang masuk ke dalam surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia sehebat apapun dia bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, beramal saleh kepada Allah selama di dunia, tidak akan mampu memasukkan ia ke dalam surga tanpa rahmat. Dahulu di zaman Bani Israel, ada anak muda yang tidak pernah melakukan dosa sedikit. Hidupnya hanya ibadah selama 70 tahun. Kemudian meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, dia diberdirikan di pintu surga. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada anak muda ini, udkhulil jannata bi rahmati, masuklah kau ke dalam surga dengan rahmat. Anak muda ini menolak, tidak mau, dan mengatakan, tidak, aku tidak mau masuk surga dengan rahmat-Mu ya Allah, tapi aku ingin masuk surga dengan amalan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, baik kalau begitu hitung amalanmu berapa.
Maka setelah dihitung amalannya, rupanya tidak lebih besar dibandingkan satu nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya di dunia, nikmatul basar, nikmat mampu melihat. Maka karena dia khawatir tidak masuk surga, maka dia mengatakan, kalau begitu ya Rabb, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmat-Mu. Jadi masuk surga itu karena rahmat Allah. Sampai pun kepada Nabi SAW ketika ditanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau masuk surga wahai Rasul? Ya, termasuk aku masuk surga. Aku pun masuk surga karena rahmat Allah. Kalau seandainya sekelas Nabi SAW yang jelas pahalanya segudang, dia tidak bisa mengandalkan amalannya untuk masuk ke dalam surga, kecuali karena rahmat Allah dia masuk ke dalam surga. Bagaimana kita? Kita tidak siap, tidak sebanding dengan Nabi. Tiba-tiba kita ingin masuk surga dengan amalan kita. Tidak, kita masuk surga itu karena rahmat. Tetapi ingat, walaupun demikian rahmat itu akan dicurahkan kepada kita karena kita selalu mendekat kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah mengatakan, yudkhilu ma yasha' fi rahmatihi. Dan Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, maksudnya ke dalam surga. Wadh-dhalimina 'adda lahum 'adzaban alim. Sementara orang-orang zalim telah disediakan azab yang pedih masuknya, maksudnya neraka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu rahmat Allah ini sangat luas yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Di antara perkara-perkara yang bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertama, taqwallahi azza wa jalla. Kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, dengan rahmat itulah kita masuk surga, maka lakukan perkara-perkara ini. Pertama, pupuk ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan perintah dan berusaha menjauhi larangan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Sesungguhnya rahmatku mencakup segala sesuatu, dan aku akan catat rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa. Ini yang pertama. Yang kedua, al-ihsan, senantiasa berbuat kebajikan dan kebaikan, mudah menolong orang. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 56, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Maka jadilah orang-orang yang terdepan, senantiasa melakukan kebajikan dan kebaikan di tengah-tengah manusia. Kemudian yang ketiga, rahmatul makhluqati sabilun ila rahmati rabbil ardi was samawat. Menanamkan kecintaan kepada sesama makhluk, menanamkan kecintaan kepada sesama makhluk, entah kepada pasangannya, kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada tetangganya, kepada teman-temannya, kepada semua manusia yang ada di bumi. Rasul mengatakan, irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Sayangi orang-orang yang ada di bumi, niscaya zat yang ada di langit akan menyayangi kamu, artinya akan mencurahkan rahmatnya kepada kamu. Maka sayangi makhluk-makhluk yang ada di bumi, termasuk juga bukan hanya manusia, sampai kepada binatang. Bukan hanya kepada binatang, sampai kepada tumbuh-tumbuhan. Jangan sampai kemudian membuat bencana alam karena berusaha untuk menghancurkan alam. Pencurian kayu, pembabatan hutan dan begitu seterusnya, itu kan membahayakan alam. Sementara kita disuruh untuk meletakkan kasih sayang bukan hanya kepada manusia, kepada binatang, sampai pun kepada tumbuh-tumbuhan.
Karena itu salah satu jalan mendapatkan rahmat Allah. Kemudian yang keempat, al-iman wal jihadu wal hijrah. Iman, jihad dan hijrah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah 218, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian berhijrah kemudian berjihad di jalan Allah, mereka lah orang-orang yang senantiasa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya bersyukurlah orang-orang yang hijrah yang dulunya jahiliyah kemudian berusaha untuk memperbaiki diri, perbaiki akhlak, memperbaiki ibadah, memperbaiki sunnah-sunnah, memperbaiki tauhid dan begitu seterusnya. Maka ini salah satu juga jalan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, iqamus salati wa ita'uz zakati wa ta'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Menjaga salat 5 waktu, menunaikan kewajiban zakat dan berusaha untuk taat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Nur ayat 56 Allah mengatakan, wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Tegakkanlah salat oleh kalian, tunaikanlah zakat oleh kalian, taatilah rasul kalian, la'allakum turhamun, semoga kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ta'atullahi wa ta'atu rasulih. Berusaha menggabungkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Dan itu dijelaskan di dalam surah Al-Imran 132, wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya, niscaya kalian akan diberikan rahmat. Kemudian yang nomor 7, ittiba'u awamiril Qur'anil Karim wajtinabu nawahi. Ikuti perintah Quran dan jauhi larangan Quran. Apapun yang diperintahkan dalam Quran ikuti semaksimal mungkin. Apapun yang dilarang Al-Quran tinggalkan dan jauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Inilah Al-Quran yang kami turunkan, yang di dalamnya penuh dengan berkah. Ikutilah Al-Quran dan bertakwalah agar kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengagungkan Quran dari membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 8, al-istima' al-insat li tilawatil Quran. Berusaha untuk mendengar kalau ada orang-orang yang membaca Quran di samping kita. Mendengarkan Al-Quran. Dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan ayat ke-204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dan diamlah agar kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, ad-du'a'u bismillahirrahman bismillahirrahim wa ta'abbud bihim. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak menyebut kalimat ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim irhamni. Karena dua nama Allah ini terkandung sifat rahmat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, teruslah panggil Allah dengan nama-namanya.
dan nama-nama itu ada pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi angkat kedua tangan, kita katakan ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Wahai Zat yang Maha Penyayang, lagi Zat yang Maha Pengasih, kasihini aku, sayangi aku, berikan aku rahmat. Dan yang terakhir adalah al-iktsar minal istighfar, perbanyak istighfar. Dalam surah An-Naml ayat 46 Allah mengatakan, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Sekiranya kalian mau memintakan ampun akan dosa-dosa kalian kepada Allah dengan istighfar, la'allakum turhamun, niscaya kalian akan diturunkan rahmat kepada kalian. Inilah 10 perkara yang disebutkan para ulama untuk mengundang rahmat Allah. Kalau kita ingin masuk ke dalam sorga, undang rahmat itu kepada kita, baru kita akan masuk ke dalam sorga. Karena Allah tidak memasukkan kita ke sorga kecuali karena rahmatnya. Oleh karena itulah kejar rahmat Allah. Dengan cara apa? Dengan 10 perkara ini. Ini dari kalimat yudkhilu ma yasha' fi rahmati. Dan Allah tutup ayatnya wadh-dhalimina a'adda lahum adzaban alima. Dan untuk orang-orang zalim kami sediakan untuk mereka azab yang sangat pedih. Yang dimaksud azab pedih bagi orang-orang yang zalim itu 3. Pertama azab dunia, yang kedua azab di alam barzakh, dan yang ketiga azab di neraka. Orang-orang zalim mereka akan terkena 3 azab di 3 alam, alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Adapun azab di dunia berupa kesempitan hatinya, sehingga ketika hati ini sempit maka hilang kebahagiaan dalam kehidupannya. Betapa banyak orang-orang yang stres berujung kepada bunuh diri, mengakhiri hidupnya sia-sia, merasa tidak ada masa depan dalam kehidupannya, merasa tidak berguna hidupnya. Ini azab di dunia yang seperti ini. Allah berikan kesempitan dada, hidupnya tidak akan pernah tenang, walaupun mungkin rumahnya besar, walaupun pasangannya cantik dan ganteng, walaupun hartanya melimpah, walaupun tinggi pangkat dan jabatannya. Tapi kalau dia orang zalim, maka Allah akan timpakan azab di dunia dengan dicabutnya ketenangan dalam hati, dengan cara disempitkan hati. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Man lam yadkhulil jannata fid dunya, lam yadkhulil jannata fil akhirah." Siapapun yang tidak masuk surga dunia, selamanya tidak akan masuk surga akhirat. Kemudian ditanya, apa yang dimaksud surga dunia wahai Syekh? Maka dia mengatakan itmi'nanul qalbi. Surga dunia itu adanya ketenangan dalam hati. Ketika hati tenang, salat tenang. Ketika hati tenang, baca Quran tenang. Ketika hati tenang, ibu melayani suami bisa tenang, mendidik anak bisa tenang, segala sesuatu bisa teruraikan. Itulah surga dunia. Tapi nerakanya dunia terbalik, hatinya sempit. Ketika hati sempit itu malas semuanya, sholat malas, puasa malas, semuanya malas. Bahkan tidak ada kehidupan yang nyaman lagi di dunia. Sehingga saya katakan dari awal, betapa banyak orang-orang yang mereka mengakhiri hidupnya itu karena banyak masalah. Masalah itulah yang menyempitkan dada. Ketika sempit dadanya, sempit pikirannya, akhirnya mencari jalan pintas untuk menyelesaikannya, padahal itu jalan panjang yang harus dilaluinya. Nah, ini azab yang pertama. Di dunia ada disempitkan dadanya, atau memang azab betulan, bukan hanya disempitkan dadanya saja, memang dikirim azab oleh Allah. Boleh jadi dalam bentuk tsunami, dalam bentuk zilzal, gempa, dalam bentuk banjir, angin, dan begitu seterusnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada orang-orang zalim di dunia sebelum akhirat. Karena Allah, Rasul mengatakan ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah al-baghi wa qati'atir rahim.
dosa yang disegerakan di dunia sebelum akhirat, salah satunya adalah kezaliman. Yang kedua, azab setelah kematian yang disebut dengan azab kubur. Orang-orang zalim, mereka tidak akan selamat dari azab kubur. Mereka akan memperhitungkan tanggung jawab mereka di hadapan Allah di alam kubur itu. Dan yang paling ngeri adalah azab neraka yang Allah katakan di sini, a'adda lahum azaban alima. Allah telah sediakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Inilah akhir daripada surah Al-Insan. Wallahu alam, kita beralih kepada surat yang baru pertemuan berikutnya. Sampai di sini silakan kalau ada yang mau bertanya, kita buka pertanyaan. Waalaikumsalam. Ini saya pertanyaan, kalau kita itu tidak akan terpenuhi kecuali kalau Allah berfirman. Jadi pasti gimana caranya supaya tidak kita itu sefrekuensi sama kita Allah. Iya. Yang kedua, kalau setiap yang kita lakukan kita cerita orang tadi, walaupun dia mengakui hak satu dan satu orang dengan hak, tapi beliau tidak bisa mengislamkan orang tidak berhak. Jadi apakah itu termasuk dalam memang catatannya dalam makhluk itu ya? Apakah itu tidak masuk Islam walaupun mengakuinya? Jadi bagaimana apakah kita itu sebagai kata dalam makhluk apapun terjadi dalam kehidupan kita, apakah itu bisa kayak diganti atau dihilangkan atau ditambah? Iya. Ya, kita gabungkan saja jawabannya. Ya, alhamdulillah. Kita tahu bahwa manusia itu diberikan kehendak. Siapa yang memberikannya? Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu bukan seperti wayang golek yang diatur dalang. Kata dalang bergerak, dia bergerak. Kata dalang mati, dia mati. Kata dalang ke kanan, dia ke kanan, ke kiri, ke kiri. Tidak. Manusia itu bukan seperti itu. Sebab kalau manusia itu seperti wayang digerakkan dalang, berarti kalau dia masuk ke dalam neraka, Allah zalim di sini. Berarti kan Allah yang berkehendak dia masuk neraka. Bukan seperti itu. Ini pemahaman Jabriyah namanya. Pemahaman Jabriyah itu kita ini digerakkan oleh Allah. Termasuk ketika kita maksiat, itu Allah yang gerakkan. Sehingga kita tidak, orang maksiat itu jangan disalahkan. Itu Allah yang menggerakkan dia ke maksiat. Nanti kan kacau pemikirannya. Ataupun seperti pemahaman orang-orang Qadariyah yang seolah-olah kita ini punya kehendak yang terpisah dengan kehendak Allah. Akhirnya ketika itu sebuah pemahamannya, maka seolah-olah Allah baru tahu setelah kita berbuat. Karena kita ada hal yang terpisah dengan Allah. Kalau kita tidak bergerak, Allah tak tahu. Kalau kita sudah bergerak, baru Allah tahu. Mustahil. Allah itu tahu yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Makanya pemahaman ahli sunnah itu tengah-tengah di antara kelompok Jabriyah dengan kelompok Qadariyah. Di antaranya adalah bahwa Allah punya kehendak, manusia diberikan kehendak, tetapi kehendak manusia tetap terkontrol dengan kehendak Allah. Maksudnya begini, kalau di depan kita ini ada dua jalan menuju Batam Center. Yang satu jarak tempuhnya dekat, tidak ada rintangan, tidak ada begal. Yang satu lewat Muka Kuning sana umpamanya, lebih jauh, sudah jalannya jelek, banyak paku, banyak begal umpamanya.
Kemudian kita disuruh milih, kamu mau milih jalan kemana? Ke Batam Center, mau lewat Tiban sana dekat, aman, atau mau lewat sini jauh tapi menakutkan. Tentu kan kita bisa milih. Gak mungkin dipaksa harus ke jalan situ. Ya kita ada pilihan, ya kita cari yang dekat. Yang dekat dan aman, itu kehendak kita. Sama juga Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada kita dua pilihan. Ini ada api, ini ada air. Ini ada sorga, ini ada neraka. Kau milih mana? Ini jalan ketaatan, ini jalan kemaksiatan. Yang ketaatan jalan ke sorga, yang kemaksiatan jalan ke neraka. Kan kita bisa milih itu. Dari mana kita bisa milih? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menganugerahkan kepada badan kita alat untuk memilih. Allah berikan mata, Allah berikan telinga, Allah berikan lisan, Allah berikan akal pikiran. Itu semua alat untuk memilih sebenarnya. Tapi kalau seandainya kita memilih yang buruk, berarti itu kehendak kita. Sebagaimana kalau kita memilih yang baik, itu juga kehendak kita. Tapi dua kehendak ini tetap dikontrol oleh kehendak Allah. Bukan berarti kita memilih jalan ini karena mengikuti catatan, tidak. Pamannya tadi contohnya, kenapa Abu Thalib dia masuk neraka padahal mengaku Islam? Apakah dia mengikuti catatannya di Lauhil Mahfuz? Tidak. Dia mengikuti kehendaknya. Yang kehendak itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau seandainya semua manusia mengikuti catatannya, catatan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti manusia itu dipaksa namanya. Harus mengikut catatan. Kenapa Abu Thalib mati? Ya memang catatannya seperti itu, harus kafir. Kenapa Fir'aun kafir? Ya memang begitu catatannya. Anda bisa. Pertama, karena kita tidak tahu catatan kita. Emangnya tahu saya ibu catatan kita di sorga kayak apa? Kan nggak tahu. Makanya ketika sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau memang kita sudah ditakdirkan, maknanya sudah dicatat masuk neraka, buat apa kami beramal, katanya. Atau kalau seandainya kami sudah dicatat masuk sorga, katanya, ya sudah, leha-leha saja, toh juga ujungnya masuk sorga. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan cara seperti itu yang kalian lakukan. Bukan mengandalkan kepada catatan, karena kalian tidak tahu catatan kalian. Maka di ujung hadis mengatakan, i'malu, beramalah kalian, beramalah kalian, fa innakum muyassarun lima khuliqtum, karena kalian akan dimudahkan dengan amalan itu, apakah masuk ke dalam sorga ataukah masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah firmankan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa dalam kehidupannya dia memilih untuk bertakwa, untuk memberi dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan apa sajalah memberi, didasari dengan ketakwaan dan mengharap surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan dia sudah mudah ke surga, Allah mudahkan lagi. Tapi barang siapa yang mendustakan, bakhil dan mendustakan dan tidak yakin dengan neraka, maka jalan dia sudah sulit masuk surga, Allah sulitkan lagi. Jadi Allah itu mengikuti kehendak kita. Kita ini mau milih kemana? Kalau kehendak kita milih ke surga, Allah mudahkan jalan itu. Kalau kita milih ke neraka, Allah mudahkan. Makanya Allah mengatakan, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan sesuai kehendak dia berpaling. Jadi bukan Allah yang mendorong dia untuk berpaling. Allah lihat dulu, kau mau kemana nih? Ke surga, oke, saya mudahkan kau jalan ke surga. Kau mau kemana? Ke neraka, baik, aku akan mudahkan kau masuk neraka. Jadi semua kembali kepada kehendak kita. Baru kehendak kita itu di bawah dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pemahaman ahli sunnah wal jamaah yang berbeda dengan pemahaman Qadariyah dan pemahaman Jabriyah. Bahwa kita punya kehendak, Allah juga punya kehendak, tapi kehendak kita tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wallahu a'lam. Kalau Ustaz, iya, berkaitan dengan rahmat tadi Ustaz,
bahwa wanita yang bersafar tanpa mahram itu kan Allah laknat, artinya putus rahmat dari Allah. Iya. Yang dimaksud dengan rahmat di sini itu apa ya Ustaznya? Terus juga bagaimana dengan wanita-wanita yang melakukan safar mondok misalnya tanpa mahram itu dalam rangka bertolak-ulang Ustaz? Iya, alhamdulillah. Rahmat itu lawan daripada laknat. Karena laknat itu dijauhkan dari rahmat, sementara rahmat itu dijauhkan dari laknat. Jadi itu dua kata yang berlawanan, laknat dan rahmat. Maksudnya orang-orang yang dilaknat artinya dijauhkan daripada rahmat, berarti didekatkan dengan azab. Maksudnya orang mendapatkan rahmat dijauhkan dari laknat, berarti dijauhkan dari azab. Itu antara laknat dan rahmat. Ya tentunya terkadang seseorang mendapatkan rahmat dari jalur ini, dari jalur itu dia tidak mendapatkannya. Rahmat Allah kan luas, tidak mesti dari jalur ini, bisa dari jalur yang lainnya. Semakin banyak dia mencari jalur di situ ada rahmat, maka semakin luas rahmat Allah dicurahkan kepada kita. Semakin dekat kita dengan perkara-perkara laknat dan memperbanyak perkara laknat, maka semakin jauh kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang wanita-wanita yang safar tanpa mahram, ya memang sudah jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusafir imra'atun illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali dengan mahram. Maksudnya di sini masafah safar dalam jarak yang memang ditempuh adanya qasar dan jama'. Tapi kalau bukan safar, kayak mamanya ibu nih dari Batam Center ke Nongsa, dari Batu Aji ke Nongsa, dari Batu Aji ke Batam Center, pokoknya wilayah Batam sampai ke Barelang sana, ya tidak perlu mahram. Tapi kalau pakai mahram ya bagus. Kenapa? Karena masafahnya bukan masafah safar, jaraknya bukan jarak safar. Lain kalau seandainya dari Batam ke Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Natuna, Anambas dan yang semacamnya, itu kan jaraknya sudah safar tuh, yang sudah disyariatkan qasar salat. Maka itulah perlunya mahram di situ. Itulah kenapa Islam sangat menjaga kehormatan wanita. Adapun tentang anak-anak yang berada di pesantren yang nun jauh di sana, yang boleh jadi tidak ada mahram, ini ada fatwa tersendiri para ulama. Jadi para ulama kontemporer, karena di zaman Rasul kan nggak ada yang seperti ini, sehingga ini harus diberikan fatwa kepada ulama. Maka ulama kontemporer membolehkan anak-anak itu di pesantren walaupun jauh dari rumah, selama kita meyakini keamanannya. Karena banyak juga pesantren-pesantren atau sekolah-sekolah tidak aman. Ada anak yang ingin kuliah di Jakarta, ya diantar sama mahramnya, sama ibu sebapaknya, sampai di sana dikoskan, rupanya bermasalah, ya kan, pergaulan bebas dan yang semacamnya. Maka kalau tempatnya aman, tidak diganggu, maslahatnya jelas, maka dibolehkan dengan catatan ketika mengantar dan pulangnya pakai mahram. Kita antar pakai mahram, letak situ, kemudian pulang. Sama dengan kasusnya, kalau tidak salah saya bin Bas, siapa ditanya tentang seorang wanita yang safar. Wanita yang safar, sementara tidak ada yang mengantar, mahramnya tidak bisa mengantarkan, tapi dia harus mendesak, harus pergi juga, karena ada sebuah hal kepentingan yang tidak bisa tidak kecuali berangkat. Maka beliau mengatakan, antar pakai mahram ke bandara, tunggu dia sampai masuk pesawat, nanti setelah sampai jemput oleh mahram yang ada di sana, dengan catatan selama merasa aman di atas pesawat. Memang ini terjadi silang pendapat di antara ulama kontemporer, ya kan? Tapi ada rukhsah seperti itu. Lah kasusnya juga sama dengan orang yang meletakkan anak-anak di luar masafah safar sana, di luar jarak yang sudah jarak tempuh safar, boleh selama aman di perjalanannya dan aman di tempatnya. Jadi kita antar pakai mahram, sudah sampai di sana, sudah biarkan, tinggal kita pantau dari sini. Wallahu a'lam.
Iya, saya kira cukup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.